Akademia, balik lagi nih di konten dari Akademi Prestasi. Sebelumnya kenalin dulu ya. Nama aku Nani. Di sini aku bakalan bawain konten perdananya, konten perdana Akademi Prestasi yang judulnya arisan konten. Penasaran kan isinya apa? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Let's go. Sebelum ke inti konten kita, aku bakal ngebahas nih untuk kalian yang mau banget masuk kuliah. Sebenarnya persiapan apa sih yang harus kalian siapin? 3 hal pokok yang harus kalian siapin sebelum masuk kuliah. Apa itu? Yuk, tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Ya, seperti yang kita tahu, hasil dari UTBK kemarin banyak nih yang kecewa karena nggak terima di opsi pilihan 1, pilihan kedua, bahkan nggak sesuai dengan jurusan yang mereka mau. Jadi sebelum itu kejadian di kalian, yuk kita kupas tuntas 3 hal pokok tersebut yang bisa meminimalisir rasa kekecewaan kalian di pilihan-pilihan sebelum masuk kuliah. Yang perlu kita tekanin itu, kuliah itu bukan cuma formalitas untuk dapat ijazah, toga, ngurusin fashion, ngurusin apa lagi ya, yang kamu tahu kuliah itu terlalu standar kayak gitu. Kuliah itu lebih dari itu, jadi kita harus tahu tentang meaning sebenarnya kita memilih perkuliahan itu sendiri. Sebenarnya sih nggak ada yang salah kalau misalkan ya utama kalian itu dari yang belajarnya 12 tahun dari SD, SMP, SMA, terus ada keinginan kuat nih untuk melanjutkan ke perkuliahan. Gak ada yang salah kok dari itu. Cuma balik lagi, apakah niat utama kalian untuk nambah ilmu, kolega, atau yang lainnya? Nah, faktor utama ini tentang finansial. Tentu kita nggak bisa memungkiri kalau misalkan dunia perkampusan itu nggak terlepas dari hitung-hitungan uang. Ada nih faktor-faktor yang nggak terduga yang masih berhubungan dengan finance. Pertama, kalau kalian pikir di dunia perkampusan cuma segitu aja yang keluar, nggak banget. Hati-hati, karena ada faktor-faktor lain yang harus kalian pertimbangkan. Pertama, kalau misalnya kalian udah ada di kelas nih, udah masuk perkuliahan, ada banget itu namanya pengeluaran untuk beli buku referensi. Yang kedua, alat-alat yang berhubungan dengan jurusan kalian. Yang ketiga, nggak jauh-jauh dari print, jilid, dan semacamnya. Jadi jangan anggap remeh biaya finansial itu ya, karena benar-benar tidak terduga. Sebagian dari para kita nih ada sih yang nggak memikirkan sama sekali tentang biaya perkuliahan karena faktor X, orang tua yang mampu dan seterusnya. Tapi yang pas-pasan kayak kita gini jangan khawatir, karena kita masih ada usaha kok. Kita bisa untuk memaksimalkan potensi kita di beasiswa. Pertama, kalian bisa cari beasiswa yang terdapat dari kampus tersebut, yang kampus yang kalian tuju, atau bisa kalian cari opsi beasiswa dari luar kampus yang bisa terkoordinasi atau terkoneksi dengan jurusan yang bisa terkoneksi ke jurusan yang kalian tuju. Kedua, ngambil jurusan perkuliahan dengan asas mengikuti teman. Bahaya sih kalau ini. Kenapa bahayanya? Pertama, motivasi kamu untuk ngambil jurusan itu tuh berdasarkan pertemanan. Kan sebenarnya kuliah itu meningkatkan skill ya, meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan yang basicnya kamu ketahui, bahkan kamu ingin ketahui, seperti itu. Bayang gak sih kalau kalian di semester pertama ngerasa, ya ampun gue salah jurusan karena apa? Karena kita temen. Nah, poin ketiga ini tentang memahami keperluan di kampus nih. Sebenarnya kebutuhan kampus apa aja sih? Tunggu dulu, jangan berpikiran untuk
abis kelas nongkrong hedon-hedon. Apa nih? Jauh-jauhin itu dulu. Sebenarnya pokok utama dari keperluan kampus yang harus kalian penuhi itu pertama, akses kalian ke kampus itu dekat atau jauh. Syukur-syukur deh kalau dapat kosan dekat kampus atau bahkan bisa pulang pergi nih dari rumah ke kampus. Yang kedua, tentu akses untuk transportasi. Kalau kalian sudah dekat dengan kampus, tentunya juga bakal lebih seru kan, itu lebih dekat, bisa jalan kaki, bisa juga pakai fasilitas yang dari kampus, misal ada sepeda, skuter, atau ada bus. Biasanya di beberapa kampus itu menyediakan fasilitas seperti itu. Setelah udah tempatnya dekat, akses transportasinya udah terjamin, udah aman. Yang ketiga, alat atau item yang kalian butuhkan seperti laptop atau kampus. Seperti yang kalian tahu, beberapa fasilitas kampus ternama memang menyediakan lab komputer yang bisa dipakai mahasiswanya. Tapi yang kita tahu, lab tersebut memiliki batas nih waktu untuk kita bisa menggunakan keperluan kampus kita di lab tersebut. Aku menyarankan kalian untuk memiliki sarana belajar seperti laptop atau iPad atau komputer. Nah, jadi bayangan kalian untuk bisa santai-santai, nongkrong, dan melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat lain itu kayaknya disisihkan ke bagian nomor terakhir aja kayaknya ya, selain yang tadi aku omongin. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk kalian yang baru subscribe, jangan lupa nih untuk nonton video-video yang ada di YouTube Akademi Prestasi. Oke, sampai jumpa di arisan konten selanjutnya ya. Salam edukasi, salam prestasi. Thank you udah nonton. Bye-bye.